Duel sengit bakal tersaji di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan sang tuan rumah Timnas Australia berhadapan dengan tamunya yakni Timnas Indonesia. Pertandingan ini bakal diselenggarakan di Sydney Football Stadium yakni pada hari Kamis 20 Maret pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini pastinya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asa bersaing di tabel klasemen sementara di grup C. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga dengan raihan 6 poin, terpaut 1 poin dari Timnas Australia yang berada di peringkat kedua dengan raihan 7 poin. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tim tamu, mereka harus tampil habis-habisan di hadapan pendukung Australia. Kemenangan merupakan hal yang wajib diraih bagi Jay Eaches dan kawan-kawan agar bisa bersaing di tabel klasemen dan mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Meski tidak mudah dikarenakan yang dihadapi Timnas Indonesia ini merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan merupakan negara langganan Piala Dunia, namun Jay Eaches dan kawan-kawan harus optimis kalau Timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan terhadap tim yang berjuluk Socceroos itu. Di pertemuan pertama lalu Timnas Indonesia versus Timnas Australia, mereka bermain imbang 0-0 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di pertandingan itu Timnas Indonesia masih belum diperkuat oleh Miss Hilger dan Kevin Dix. Apalagi dua pemain baru yakni Jairo Redwold dan Ole Romini diprediksi akan bisa menjalani debut di saat menghadapi Timnas Australia di bulan Maret nanti. Sedangkan Timnas Australia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, tentu mereka bakal tampil habis-habisan di hadapan pendukungnya sendiri. Kemenangan merupakan hal yang wajib diraih bagi tim yang berjuluk The Socceroos itu. Apalagi mereka mempunyai catatan baik ketika bertemu dengan skuad merah putih. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Australia mampu memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali dan 2 kali meraih hasil imbang. Patrick Kluivert selaku pelatih baru Timnas Indonesia harus benar-benar jeli dalam memilih pemain, siapa yang pantas menjadi line up utama dan siapa yang pantas menjadi cadangan. Bongkar pasang pemain yang kerap kali dilakukan oleh pelatih sebelumnya yakni Sintayong harus tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert di saat menghadapi Timnas Australia nanti. Menghadapi Timnas Australia ini, Timnas Indonesia tidak akan diperkuat dua pemain andalan yakni Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun. Kedua pemain itu mengalami akumulasi kartu saat berhadapan dengan Timnas Arab Saudi di Gelora Bung Karno di beberapa waktu lalu. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI harus segera memproses beberapa pemain yang sempat diisukan bergabung seperti Jairo Redwold dan Ole Romini agar bisa menjalani debut di saat menghadapi Timnas Australia nanti. Beberapa kesalahan yang dilakukan di laga-laga sebelumnya harus segera dievaluasi agar bisa lebih fokus untuk menghadapi Timnas Australia di bulan Maret mendatang. Setelah menghadapi Timnas Australia, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Bahrain di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jika di dua laga itu Timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan, maka mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Lantas seperti apa formasi yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert di saat menghadapi Timnas Australia di bulan Maret nanti? Dan berikut ini prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di matchday ke-7 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Formasi 4-2-3-1. Penjaga gawang akan diisi oleh Martin Paes yang bermain untuk klub FC Dallas. Center back tengah akan diisi oleh Jay Eaches yang bermain untuk klub Venezia FC. Center back tengah akan diisi oleh Miss Hilger yang bermain untuk klub FC Twente. Fullback sebelah kanan akan diisi oleh Kevin Dix yang bermain untuk klub FC Copenhagen. Fullback sebelah kiri akan diisi oleh Calvin Verdong yang bermain untuk klub NEC Nijmegen. Central defensive midfielder sebelah kanan akan diisi oleh Jairo Redwold yang bermain untuk klub Crystal Palace.
Sentral defensive midfielder sebelah kiri akan diisi oleh Tom Hayi yang bermain untuk klub Al-Merreigh City. Sentral attacking midfielder akan diisi oleh Ivar Jenner yang bermain untuk klub FC Utrecht. Winger sebelah kanan akan diisi oleh Eliano Renders yang bermain untuk klub Pegazuele. Winger sebelah kiri akan diisi oleh Marcelino Ferdinand yang bermain untuk klub Oxford United. Striker depan akan diisi oleh Romeni yang bermain untuk klub Oxford United. Laga timnas Indonesia versus timnas Australia ini diprediksi bahkan berlangsung seru dan menarik. Pasalnya kedua negara sama-sama mengincar kemenangan demi asa mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tim tamu, tentu mereka bakal tampil habis-habisan di hadapan pendukung lawan. Kemenangan merupakan harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert agar bisa bersaing di tabel klasemen dan mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Meski tidak mudah dikarenakan yang dihadapi timnas Indonesia ini merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan merupakan negara langganan Piala Dunia, namun tidak ada yang tidak mungkin di dalam sebuah pertandingan. Kerja keras dan bermain solid dalam menjaga pertahanan harus diterapkan di laga menghadapi tim yang berjuluk The Socceroos itu. Di pertemuan pertama lalu timnas Indonesia versus timnas Australia ini mereka bermain imbang 0-0 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di pertandingan itu timnas Indonesia masih belum diperkuat oleh Miss Hilger dan Kevin Dix, apalagi oleh Romeni dan Jairo Redwold diprediksi akan menjalani debut di bulan Maret menghadapi timnas Australia nanti. Sedangkan timnas Australia yang di pertandingan ini bertindak sebagai tuan rumah, tentu mereka bakal tampil dengan kekuatan penuh di hadapan pendukungnya sendiri. Kemenangan merupakan hal yang wajib diraih bagi tim yang berjuluk The Socceroos itu. Apalagi mereka mempunyai catatan baik ketika bertemu dengan skuad merah putih. Dari 5 pertemuan terakhir, skuad Socceroos mampu memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali dan 2 kali meraih hasil imbang. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI harus segera memproses beberapa pemain yang sempat diisukan bergabung seperti Jairo Redwold dan Ole Romeni. Jairo Redwold akan menemani Tom Hayi di lini tengah timnas Indonesia untuk mengatur ritme permainan timnas Indonesia. Sedangkan Ole Romeni akan menjadi ujung tombak bagi timnas Indonesia yang sampai saat ini terbilang masih belum tajam. Dan bermain di kandang Australia yang pastinya disaksikan oleh ribuan supporter dari timnas Australia, mampukah timnas Indonesia mengalahkan timnas Australia di bulan Maret mendatang?